Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Kita geser dikit nih ya urusan cawapres ya. Ini kan sebenarnya potensi cawapres sebenarnya udah kelihatan, tapi kita belum bisa mastiin siapa aja yang bakal ya. Tapi dari gerakan-gerakannya kan udah kelihatan yang Bung Dip ya, Bung Firdaus. Kasak kusuknya, bau-baunya mulai tercium ini. Siapa merapat ke siapa, siapa ingin siapa, begitu ya. Ya. Tinggal diresmikan aja, Bung Meldi. Ya. Hari ini kita bahas Bapak Erick Thohir, Bung Firdaus ya. Jadi Pak Erick Thohir ini disebut kalau Tempo Golden Boy-nya Sandiaga Uno. Sebenarnya Pak Erick Thohir juga Golden Boy ya, dari Golden Boy-nya Pak ini ya, Pak Jokowi ya. Nah, kita lihat peluang-peluang Pak Erick nih ya, dan nggak hanya peluang, kita lihat jejak, rekam jejak ini penting ya, Bung Firdaus. Apa yang bisa kita lihat dari rekam jejak dari Pak Erick Thohir ini? Dia sebagai Menteri BUMN, Ketum PSSI, dan juga dulu Ketua Asian Games ya, pernah ya. Nah, apa yang bisa kita lihat begini, Bung Firdaus? Ya, situasi perpolitikan semakin hangat ya. Di tengah menguatnya siapa bakal calon presiden, kita belum menemukan kira-kira dari sekian banyak nama yang beredar, dari hasil survei ini itu segala macam, kira-kira bakal cawapresnya siapa. Tapi kalau kita mau coba petakan Bung Meldi gitu ya, paling tidak kita sudah punya mungkin empat besar untuk cawapres ya. Ada Pak Erick, ada Ridwan Kamil, kemudian ada Sandiaga Uno gitu ya. Kemudian ada satu lagi AHY ya. Jadi kalau kita bicara orang-orang yang punya investasi atau tiket dalam cawapres, mungkin tambah Ibu Khafifah ya, saya pikir ya. Gitu. Jadi kurang lebih itulah apa nama-nama yang beredar bakal calon sebagai wakil presiden untuk 2024. Dan yang menarik berikutnya, dari nama-nama ini, dari 3 bakal capres gitu ya, mereka akan dipilih oleh siapa. Jadi siapa berpasangan dengan siapa gitu. Nah, di dalam simulasi, banyak simulasi oleh lembaga survei, itu sudah dilakukan beberapa simulasi gitu ya. Kadang-kadang si A di atas dengan si B dengan C gitu ya gitu. Dan kalau kita bicarakan Pak Erick Thohir juga untuk wapres gitu ya, itu tergantung lembaga surveinya. Di beberapa lembaga survei juga naik paling tinggi gitu ya, bahkan untuk beberapa simulasi memberikan efek keterpilihan gitu ya dari hasil survei itu cukup tinggi begitu. Nah, yang kita harus lihat lebih lanjut adalah kalau kita anggap Pak Erick Thohir sebagai salah satu kandidat kuat dalam bakal calon wakil presiden 2024, kira-kira apa sih kelebihan, apa kekurangan, bagaimana track record seorang Erick Thohir? Dan ya untuk kali ini kita bicara yang ringan-ringan saja, tidak perlu detail dulu begitu ya, hanya sekedar mengatakan suasana. Ya kalau kita lihat Pak Erick Thohir dari latar belakangnya ya, anak muda, jadi semacam apa ya, anak muda dari kelas pengusaha sama seperti Pak Sandiaga, keluarga Thohir ya, mendapatkan pendidikan yang baik, sekolah di Amerika, sekolah bisnis gitu ya, sampai master, kemudian kembali ke Indonesia bekerja karena sudah ada jejak sebelumnya, ya cepat kemudian menjadi pengusaha juga gitu. Jadi seperti Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir juga banyak perintis di bidang usaha gitu ya. Nah, usahanya mulai dari media, termasuk juga kalau kita lihat dari kakak atau keluarganya di Adaro Group, kemudian sebelumnya bapaknya di kelompok Astra, itu juga menjadi salah satu relasi dalam konteks kepentingan bisnis begitu ya gitu. Nah, kalau kita lihat dari background situ gitu ya, artinya ya satu lagi ya Pak Erick Thohir ini juga aktif di olahraga, Bung Meldi ya, memiliki beberapa klub gitu ya, mulai dari Inter Milan, klub basket di Indonesia, bahkan semakin ke sini juga mulai terlibat dalam pengurusan ya PSSI atau komite Asian Games dan segala macam. Saya pikir itu mengasah atau menjadi menjadi bukti kira-kira potensi Erick Thohir itu seperti apa gitu. Dan di eranya Pak Jokowi gitu, sebagai salah satu tim sukses, Pak Erick Thohir diamanatkan sebagai Menteri BUMN gitu. Nah, artinya kalau kita lihat dari jejak mulai dari sekolah, kemudian pengusaha, aktif di olahraga, di media dan segala macam, kemudian masuk di kabinet, kira-kira kita bisa meraba-raba potensi yang dimiliki gitu ya, atau kapasitas yang dimiliki oleh seorang Erick Thohir. Paling tidak kalau kita mau coba kaitkan dengan figur-figur bakal capresnya Bung Meldi gitu ya. Erick Thohir punya gitu ya beberapa sisi yang bisa dijadikan sebagai penambal atau bargain power untuk pasangan calon presidennya. Kalau kita bicara dari sisi uang, ya cukup kaya raya gitu. Dari sisi pengalaman, anak muda, pengusaha gitu, kemampuan manajerial atau pengalaman isu-isu yang lebih aktual dia punya begitu, Bung Meldi.
Iya, ada dua hal yang penting di cawapres ini, yaitu untuk pendanaan dari pemilu itu sendiri, Bung Firdaus. Yang kedua adalah cost cutting untuk urusan kelompok Islam, gitu ya. Jadi ada kepentingan-kepentingan perwakilan kelompok Islam di situ ya. Nah, Pak Erick Thohir ini kan dia selain punya pendanaan yang cukup besar, dia juga salah satu terlibat di keorganisasian Nahdlatul Ulama. Ini dua poin yang sebenarnya cukup memberi magnet lah bagi calon-calon presiden untuk menjadi partner dalam pemilu ini, Bung Firdaus. Ya, kalau kita coba mau bandingkan ya, artinya dengan kapasitas atau potensi yang dimiliki oleh bakal calon wakil presiden ya, gitu. Pak Erick Thohir ini kan relatif so-so dengan Pak Sandiaga Uno ya. Jadi kalau kita katakan untuk profiling yang sama, kita pengusaha kaya raya gitu ya, masih muda, punya pengetahuan, hobi olahraga segala macam, walaupun Pak Sandiaga Uno juga tidak dalam level struktur organisasi ya, tapi secara hobi, orang yang hobi olahraga itu kan dia juga sama gitu. Jadi kita punya dua alternatif gitu untuk mewakili pangsa pasar tersebut gitu. Nah, mungkin yang perlu kita lihat lebih lanjut adalah gitu ya, dalam konteks bagaimana, kan sekali lagi ya, kalau kita memajukan seorang menjadi calon atau kandidat tertentu, kita juga harus melihat latar belakang yang lebih luas gitu, keluarga, kepentingan dan segala macam begitu. Nah, mungkin Pak Erick Thohir untuk sekelompok teman-teman aktivis, teman-teman NGO juga punya beberapa catatan yang Bu Meldi ya, itu juga mesti kita pertimbangkan gitu. Artinya mulai dari keterlibatan dalam bisnis di sektor pertambangan, energi atau yang lain begitu ya gitu. Walaupun ketika dia maju dalam menjadi Menteri BUMN, Bung Meldi ya, kamu melihat ya, terlepas dari kontroversi di belakang sebelumnya, gitu. Ketika Pak Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, ada beberapa gebrakan bagus yang dilakukan. Gitu. Artinya kalau kita lihat dari latar belakangnya sebagai seorang pengusaha, gitu ya, pembenahan BUMN, kemudian mengejar melakukan semacam revitalisasi lah, gitu ya. Artinya BUMN itu dibagi dalam beberapa segmen-segmen tertentu, lebih efektif, lebih efisien, sesuai dengan core value-nya, begitu ya. Yang rugi-rugi atau yang tidak memberikan keuntungan itu diperbaiki atau malah dilikuidasi gitu. Dan yang menarik juga dalam tata kelola, Pak Erick Thohir salah satu menteri yang mendorong dari awal bagaimana manajemen anti suap di Kementerian BUMN gitu. Tidak hanya di kementerian, tapi juga meminta seluruh BUMN kita untuk menerapkan sistem manajemen anti suap, paling tidak ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan gitu. Dan di beberapa kasus BUMN gitu ya, Pak Erick Thohir berkali-kali mengatakan, oh ya, kita akan dari hasil pemeriksaan kita, dari hasil audit, kita akan sampaikan kepada aparat penegak hukum. Dan terbukti di beberapa kasus ya, itu juga salah satunya didorong oleh kementerian sendiri, oleh Kementerian BUMN. Begitu. Jadi saya pikir potensinya cukup bagus, cukup baik ya. Begitu. Tinggal nanti bagaimana dikombinasikan. Nah, yang jadi soal di kita kan, kita tidak ingin juga nanti ketika seorang wapres itu muncul, gitu, terpilih, dia tidak hanya sekedar menjadi pemanis atau sekedar banser Bung Meldi, gitu ya. Tidak ingin sekedar menjadi food getter saja, tapi dia juga fungsional gitu. Jadi kalau di video-video sebelumnya kita sudah bicara kandidat presiden dari hasil pemaparan misalnya di Apeksi di Makassar, kira-kira kelemahan-kelemahan masing-masing, kekurangan masing-masing calon bakal presiden ini bisa ditambal dengan siapa? Pada titik mana dia paling optimal? Jadi itu yang kita harapkan dari munculnya seorang bakal calon wakil presiden. Artinya dia penambal, mitra strategis, mitra komunikasi, dan tujuannya sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, Bung Meldi. Iya, ya dari segi meritokrasi atau dari segi teknokrasi itu Pak Erick bisa kita handalkan untuk menjadi wapres ya. Tentunya ini nanti kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk itu. Dan juga Pak Erick adalah orang yang bisa melakukan terobosan-terobosan ya, berapa kali di Asian Games dia bikin terobosan ya, sehingga Asian Games-nya berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian juga dia di BUMN juga banyak-banyak terobosan ya, walaupun banyak juga kritik buat dia ya terhadap BUMN ini. Nah, ini yang menjadi kekuatan-kekuatan Pak Erick Thohir. Paling kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi adalah interest bisnis ya. Interest bisnis ini penting juga kita ini kan garis bawahi, karena sebelumnya Peng ini ya, Wakil Presiden Peng ini Yusuf Kala pernah gitu ya. Dan di situ dari berbagai pendapat pengamat, urusan ini berkelindan, artinya urusan penguasa dengan urusan bisnis ini bisa menjadi sesuatu yang merusak sistem pemerintahan yang ada.
Betul. Jadi kalau kita lihat memang tantangan perkulindanan kepentingan, gitu, benturan kepentingan itu semakin menguat, begitu. Nah, memang nanti ini juga jadi satu soal ya, saya pikir ya, untuk tiga pasang, ya kita anggap tiga pasang calon presiden ya, bagaimana mengatur benturan kepentingan di pemerintahan, gitu ya. Jadi kita tidak ingin melihat gitu ya, kita tidak bisa membedakan mana pengusaha, mana penguasa, mana kepentingan negara, mana kepentingan keluarga. Begitu Bu Meldi ya. Ya. Kalau kita bisa memberikan distingsi yang jelas, garis batas yang jelas gitu ya, benturan kepentingan deklarasi gitu ya, deklarasi benturan kepentingan segala macam gitu, maka itu akan menjadi lebih menguntungkan kepada publik begitu. Nah, tantangan Pak Erick Thohir adalah bagaimana dia bisa mengeliminir itu gitu ya. Bahkan kalau dikatakan Pak Erick Thohir salah satu nilai lebihnya adalah kemampuan finansial gitu. Kita tidak ingin juga nanti ketika misalnya dia muncul terpilih sebagai wakil presiden gitu ya, itu semacam arena atau semacam apa yang akan membebani APBN atau kebijakan negara gitu. Artinya karena apa? Gue sudah investasi sekian juta, sekian miliar, sekian triliun misalnya gitu. Nanti gue ingin dibalikan dalam bentuk apa gitu ya? Dalam bentuk skema-skema yang penuh dengan kulinan atau kepentingan, konflik kepentingan gitu. Kita tidak ingin itu begitu. Untuk siapapun, baik itu nanti untuk kabinetnya yang terpilih Pak Prabowo, yang terpilih Pak Anies atau Pak Ganjar gitu ya. Kita ingin praktek-praktek benturan kepentingan atau kolindan dengan interest-interest tertentu itu dihilangkan, dieliminir. Kalau perlu diatur lebih jelas, lebih ketat sehingga publik nyaman melihat kerja-kerja pemerintah. Gitu. Ini PR besar nih, Bung Firdaus, untuk sistem pemerintahan kita ya. Ini masalah penguasa-pengusaha ini memang belum clear nih, belum jelas nih ya. Harusnya diatur betul ya sistem ini. Walaupun biasanya kalau orang udah terpilih dalam jabatan publik, dia bilang ya saham saya sudah saya serahkan ke siapa gitu ya. Termasuk juga Sandiaga Uno juga gitu. Tapi tetap dia orang di belakang layar tetap mengatur, mengkontrol usaha dia itu. Ini yang kita harus pastikan ini tidak terjadi gitu di selama pemerintahan, karena ini akan menjadi sebuah indikasi-indikasi atau sebuah apa yang disebut dengan tendensi-tendensi yang di Republik ini harus kita kikis, nggak boleh begitu gitu ya, agar demokrasi kita itu sehat. Betul. Jadi state capture atau apa ya, orang yang menjadi pengatur di balik semua, bahkan kalau kita lihat dalam beberapa kasus perdebatan publik dengan pengusaha atau penguasa ya, kita melihat itu semakin terasa gitu. Nah, saya pikir kita harus kembalikan lagi kepada strategi nasional dalam pencegahan korupsi, Bung Meldi. Jadi kalau sudah ada peraturan presidennya gitu ya, di sana ada benturan kepentingan, ada mekanisme tentang BO, nah itu yang kita perkuat, kita perketat lagi, kita buat lebih definitif gitu. Jadi tidak abu-abu gitu ya, kita letakkan pada nomini atau sesuatu sebagai orang yang kita atur, kita katakan kita tidak punya lagi rentang kekuasaan di sana, padahal kita masih punya suruhan, masih punya kaki tangan gitu. Karena kalau itu masih terjadi ya, apa yang dicita-citakan untuk mendapatkan kekayaan sumber daya alam, penerimaan negara yang terbesar gitu ya, untuk pendidikan kesejahteraan atau membangun gitu ya, cita-cita berbangsa dan bernegara itu akan terkikis gitu. Dan sekali lagi, maka pemilu hanya menguntungkan segelintir orang gitu, tidak lagi menguntungkan rakyat banyak. Jadi kita harap ini juga menjadi isu besar gitu. Dan harapan kita, kalau kita nanti bicara Pak Erick Thohir gitu ya, Pak Erick Thohir juga punya inisiasi gitu ya, punya semacam inisiatif untuk mengklirkan ini, memposisikan diri dia, walaupun dia sebagai pengusaha mengatakan, oh ya, kalau nanti saya terpilih sebagai wakil presiden, saya akan melakukan hal ini itu segala macam gitu. Ini boundary-nya, ini batasnya gitu ya, ini sanksinya gitu. Tidak hanya sekedar formalitas janji, tapi kemudian bercampur aduk atau berbaur dalam ketidakjelasan begitu. Iya, tapi ada kelebihan saya lihat ya. Selama ini kan wakil presiden ini cadangan ya, tidak punya fungsi, kayak usus buntu. Jadi usus buntu yang nggak berfungsi gitu ya. Kita berharap wapres-wapres ke depan ini orang-orang yang bisa saling melengkapi. Dia punya inisiatif-inisiatif juga untuk membangun bangsa ini. Jangan sampai inisiatif hanya di presiden gitu lah. Juga inisiatif ada di wakil presiden, walaupun harus ada persetujuan dari presiden, sehingga bangsa yang besar ini, bangsa yang banyak masalah ini, bangsa yang banyak sekali yang harus dibereskan ini, bisa diurus dengan baik dengan mengoptimalkan wakil presidennya juga. Betul, seperti kombinasi pertama Obama dengan Al Gore ya. Al Gore banyak bicara dalam politik dunia, climate change atau isu-isu anak muda, isu-isu kesehatan lingkungan gitu ya, wapresnya. Sementara yang lebih besarnya misalnya untuk jajaran presiden. Jadi ya kita harapkan nanti ada kemitraan, ada pembagian peran dan fungsi gitu ya, sesuai dengan kapasitas kelebihan masing-masing, tidak semuanya menumpuk pada satu sisi. Iya,
Ini yang kita harapkan nantinya, dan Erick Thohir, termasuk juga Pak Sandiaga dan lain-lain lah ya, termasuk juga Pak Mahfud atau lain-lainnya yang mau berminat untuk wakil presiden, agar Kang Ridwan Kamil begitu ya, juga diam-diam. Ya, itu diambil, jangan nanti hanya sekedar menjadi pajangan foto ya, yang kita nggak mau itu terjadi lagi ya. Dulu zamannya Soekarno-Hatta juga, Hatta juga punya banyak peran ya. Ini yang betul kita kembalikan ke awal-awal tahun 45. Jadi Wapres itu harus banyak perannya. Kalau enggak ya ngapain dipilih Wapres ya? Kenapa? Udah presiden aja, Wapresnya nggak ada itu untuk menghemat biaya misalnya, Bung Firdaus. Betul. Presidennya di politik, persoalan pertahanan keamanan yang lebih besar. Wakil presidennya di ekonomi, di kesejahteraan. Itu clear menurut kita begitu ya. Antara kombinasi Soekarno-Hatta pada zaman sulit. Apalagi sekarang zaman yang lebih mudah, lebih banyak lah yang bisa kita lakukan. Artinya kita mesti lebih baik dari zaman mereka. Begitu. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.